Kembali lagi di Ngopi Taruna, ngobrol pintar bersama Taruna. Nah, kali ini ada kedatangan dua tamu nih dari Taruna Poltekbang Surabaya. Sebelum memulai, kayaknya lebih baiknya kita melepas masker ya, karena kita kan sebelum membuat konten ini udah swab masing-masing kan ya. Jadi kita alangkah lebih baiknya membuka, lebih enak ya ngobrolnya. Biar yang di rumah juga sama kita. Yuk kita ini. Nah, kelihatan kan Taruni yang cantik sama yang tampan nih Tarunanya. Bisa aja Mas. Biar kita udah sering ketemu ya, sering masuk ke konten jurnal Akasa masing-masing. Nah, kali ini khusus di spesial podcastnya jurnal Akasa, yaitu Ngopi Taruna. Dan ini sebelum memulai kayaknya kita lebih baiknya perkenalan dulu. Boleh. Mulai dari sisi kanan saya nih, ada Taruna siapa? Oke, thank you Mas Firman. Perkenalkan, saya Taruna Frilo Ramadhani Tantowi dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Udara. Nah, sebelah kiri Taruni. Saya Taruni Ade Siva Perwara, biasa dipanggil Siva. Saya dari Kors Diploma 3 Teknik Pesawat Udara. Oke. Kayaknya udah nggak asing lagi para sobat Akasa nih melihat muka mereka berdua karena sering nongol. Sebelumnya juga. Iya. Oke, kali ini kita bahas Q&A yang pernah saya buka di Instagram saya pribadi tentang kehidupan ketarunaan. Nah, nanti kita selang-seling aja ya jawabnya. Boleh. Biar banyak nih para calon taruna yang kepo kehidupan tentang ketarunaan. Sebelum memulai ini, di Poltekbang Surabaya itu kan setiap taruna memiliki nama khas masing-masing ya. Iya. Nama suci. Iya, nama suci itu sebutannya nama suci. suci. Dari Taruna Frilo itu nama sucinya apa? Nama suci saya FOO. Oke, FOO dari Singkatan dari Flight Operational Officer. Oke, jadi tahu ya kalian. Terus kalau ini Kak Siva ini? Nama suci saya itu Koil. Jadi kalau misalnya di TPU atau di kors lainnya itu, nama suci itu kebanyakan dari istilah-istilah penerbangan di jurusan itu. Oke, jadi berkaitan ya, berkaitan. Dengan jurusan saya, juga berkaitan dengan jurusannya. Iya. Oke. Mas Firman dulu apa? Ini ada di sini. Kelihatan nggak ya? Tara. Tara. Jadi itu singkatan sih, juga singkatan. Jadi Tara itu bukan instrumen, tapi dia itu ada panel di kokpit pesawat. Memang nggak, kalau misalkan engine atau wing kan kelihatan secara visual langsung ya. Kalau nama suci saya itu Tara itu nggak bisa kalau bukan pilot ataupun engineer yang maintenance di kokpit. Spesial. Itu ternyata spesial. Kayak martabak. Kayak martabak spesial. Oke. Biar nggak kelamaan nih, kita langsung bahas ke topik ya, Q&A kali ini. Yang pertama nih, kehidupan sebelum menjadi taruna. Ada yang tanya nih, Kak, sebelum menjadi taruna itu ospeknya gimana? Nah, ospek atau apa sih kalau di kehidupan taruna? Mungkin Frilo jawab. Boleh. Jadi kalau di taruna itu kita menyebutnya dengan kegiatan Madatukar atau masa dasar pembentukan karakter. Jadi pada masa Madatukar ini kita bersama-sama dengan rekan-rekan taruna dari instansi-instansi lain, baik dari Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara, semua dikumpulkan dalam satu lokasi untuk dibina secara fisik maupun mental dan juga karakternya seperti itu. Mantap. Berarti waktu tahun kalian kan seangkatan ya, pada tingkat 3 masuk 2018. Betul. Kalian Madatukar di mana? Kalau kami Madatukar di Ciwidey di Bandung ya. Oke. Berapa lama sih? Kan banyak tahu ini. 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu 14 hari ya. 14 hari itu di Ciwidey. Ciwidey itu di Bandung, tapi masih naik lagi di atas. Jadi ada 2 lokasi, ada Gambung sama satu lagi apa? Ciwidey, Balai Ciwidey. Oke. Gimana di selama Madatukar itu gimana pengalaman kalian nih? Mulai Frilo nih gimana Madatukar? Madatukar ya gitu deh, asik. Tapi juga kita belajar. Jadi gimana awalnya kita itu sebagai orang sipil ya, yang secara mentally mungkin
nggak paham kehidupan taruna ya. Seperti apa pendidikan yang semi militer itu seperti apa. Tapi ketika Madatukar semuanya kayak di brainwash gitu, kayak kita benar-benar dibentuk dari sipil untuk menjadi seorang taruna gitu. Kalau dari Siva pengalamannya itu benar-benar yang mengasihkan ya, karena kita ketemu sama orang-orang dari penjuru, dari semuanya gitu. Jadi nggak cuma dari wilayah Jabodetabek, dari wilayah Jawa Timur, dari Jawa kan, seluruh Indonesia. Tapi ada yang dari Makassar, dari Bali, dan dari yang Papua lain-lain. bahkan ada waktu itu. Iya betul banget. Asik ya berarti ya. Asik kita tuh buat kayak tukar pikiran, dan jadi kita punya saudara-saudara baru gitu. Dan itu kita masih ada WhatsApp bareng gitu. Jadi kayak misalnya sekarang mereka udah tingkat 3, bahkan udah ada yang wisuda ya. Iya, ada yang D2 dan kan dia. tanya-tanya gimana wisudanya gimana. Temu kangen berarti di grup ya, grup WhatsApp. Berarti kan nggak cuma waktu Madatukar aja kan, setelah itu kan masih ada komunikasi kan di antara kalian. Kita ada grup WhatsApp. Tuh, jadi Madatukar itu memang menyatukan para taruna dari beberapa matra, yaitu 3 matra, udara, laut, sama darat. Oke, kemudian di pertanyaan selanjutnya nih, keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mungkin versi taruna kayak gimana? Kalau versi taruna kurang lebih sesuai dengan peraturan PT3 yang ada di Poltek Bank ya. Kita bangun pagi itu untuk sholat subuh berjamaah sekitar jam 4 kita sudah ada bel alarm bangun. Setelah itu kita semua sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat berjamaah langsung ganti pakaian olahraga, kita olahraga bersama juga. Setelah olahraga kita bersih diri. Setelah bersih diri itu kita makan pagi dulu. Setelah makan pagi baru dilanjutkan apel, dan setelah itu dilanjutkan sama pendidikan di kampus masing-masing sampai sore, dan olahraga, apel lagi kayak gitu. Berarti ya lebih sesuai dengan PT3. Kalau versi taruna ini gimana nih? Mungkin kalau misalnya versi taruna itu kurang lebih sama aja ya. Ini saya ngomong versi sekarang lagi pandemi aja kali ya. Oh boleh ya. Boleh. Ini kan sebelum pandemi ya benar. Nah, kalau misalnya versi pandemi itu jadi sama bangun pagi kan pasti jam 4 kan ada alarm. Terus sholat subuh mandiri, bukan berjamaah lagi sekarang, karena kan lagi kayak kondisi kayak gini kan, jadi nggak bisa ke masjid. Terus habis itu olahraganya sekarang itu per klaster, jadi setiap gedung itu ada jadwal olahraga masing-masing. Misalnya asrama Charlie itu hari Senin, terus golf Selasa kayak gitu. Jadi dibagi-bagi, sisanya itu kita tetap olahraga, tapi olahraganya mandiri. Itu di dalam barak masing-masing. Terus selanjutnya kita PJJ tetap di barak. Jadi untuk sekedar informasi bahwa kampus Politeknik Penerbangan Surabaya ini masuk tatap muka, tapi untuk keperluan-keperluan mendesak seperti praktek dia baru diperbolehkan untuk ke kampus. Sisanya itu kalau misalnya bisa secara online, kita tetap melaksanakannya dengan online. Gitu di kamar masing-masing, satu kamarnya itu cuma 2 orang. Lalu selebihnya kita PJJ biasa, siangnya itu diantar makanan ke barak. Jadi kita makan semuanya, aktivitas itu di barak masing-masing. Terus selanjutnya ya sama aja, nanti apel malam, setiap apel itu kita apelnya di barak, dan ada bintar pengasuh taruna yang datang ke barak kita. Jadi bukan apel di lapangan seperti yang gitu. Jadi versi sebelum sama sesudah. Oke, kita pertanyaan selanjutnya nih. Izin Bang, barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa buat referensi nih bagi kami para catar. Nah, apa? Kalau ini buat adik-adik catar yang nanti akan jadi taruna, barang-barang yang nggak boleh dibawa ya seperti ini sebelum pandemi atau sesudah pandemi ini ya? Sebelum nggak apa-apa, sama sesudah. Jadi intinya sama sih, mungkin barang-barang yang dilarang itu kayak rokok, terus baju-baju yang baju preman ya? Iya, istilahnya baju preman ya kalau gitu. Jadi baju-baju yang bukan hasil pembagian ataupun nggak sesuai ketentuan itu nggak kayak daster itu nggak boleh. Iya, daster apa itu jangan. Nggak boleh. Ini di asrama ya, bukan di rumah. Ya, jadi semuanya di sini korsa ya. Jadi semua baju pembagian, dan kita yang bawa baju itu kayak PDH, PDP. Kalau yang nggak boleh dibawa ya kayak hal-hal yang melanggar aturan kayak obat-obatan terlarang, rokok, terus kalau alat komunikasi karena pandemi ini semua ya wajib ya. Iya. Karena semuanya komunikasi lewat gadget ya. Terus kalau yang ini taruni, ada nggak khusus yang membedakan dari yang taruna nih? Ya. Apa nih? Kalau misalnya taruni sendiri kurang lebih kan sama seperti tadi, cuma khususnya itu dia kalau masih tingkat 1 itu dia nggak boleh bawa make up ya, make up ataupun skincare. Jadi kan tingkat 1 ini biar dia tuh fokus untuk
pendidikan, untuk fokus buat pembentukan mental, disiplin. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Aduh aku belum skincarean, aduh belum ini kayak gitu-gitu. Jadi biar tingkat 1 sama Korsa ratanya. Kalau misalnya dia tuh nggak boleh skincarean dulu, nanti udah tingkat 2 baru boleh. Oh oke, berarti ada tingkatannya ya. Oke. Kalau tingkat 3 itu udah kayak queen gitu loh. Iya, tapi udah boleh masuk aja. Tapi kan masih tetap terbatas kan. Maksudnya kan nggak semuanya boleh yang dibawa kan. Jadi cuma yang natural-natural aja. Berarti kalau ini ada yang tanya nih, Taruni itu boleh make up nggak sih? Nah, itu bagus banget pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya gimana? untuk tingkat 1 dilarang banget, haram hukumnya bagi Taruni tingkat 1 untuk make up. Walaupun itu cuma sekedar bedak atau pelembab atau lipstick, lip gloss gitulah, itu nggak boleh mas. Tapi kalau misalnya udah tingkat 2 itu boleh, cuma yang tipis-tipis aja. Tingkat 3 pun sama boleh, cuma sekedar buat biar seger aja kelihatannya gitu loh. Nggak boleh yang menor-menor pakai blush on, pakai maskara, aduh. Ini kan Taruni ya, bukan model. Bener banget. Oke. Makanya kalau masih tingkat 1 tuh nggak kelihatan gitu, kayak semuanya sama gitu. Cuma kalau udah tingkat 2, tingkat 3, oh ternyata dia cantik ya. Glowingnya kelihatan ya setelah 3 tahun. Oke, terus habis itu bahas tentang ini yang tanya nih. Kalau makan gimana Kak di asrama itu? Dari Syifa dulu nih. Makan itu sebelum pandemi itu kita makan di ruang makan. Jadi habis apel siang itu kita pasti bakal ke ruang makan. Apel pagi, apel siang, apel malam. Itu sebelum ke ruang makan kita bakal apel dulu dan masuk bareng-bareng. Di lantai 1 itu tingkat 3. Di lantai 2 itu tingkat 2, di lantai 3 itu tingkat 1. Oke. Nah, tapi sekarang berhubung pandemi, akhirnya kita makan semuanya di bar masing-masing. Jadi dikasih gitu di box. Diantar ya? Diantar. Sama catering. Oke. Kalau masalah permakanan nih nggak ada perbedaan ya sama Taruna-Taruni kan sama. Oke. Nah, kalau makan itu dia nggak ada sambal. Favorit ya, biasanya yang suka pedas. Oke, kemudian nih selanjutnya ada yang tanya. Kalau pesiar Kak itu gimana? Kalau pesiar, jadi kalau pesiar ini waktunya itu ada 2 ya. Jadi weekend Sabtu Minggu, tapi ada juga yang namanya long weekend, itu keluarnya hari Jumat. Jadi kalau pesiar ya kita keluar pakai pakaian dinas pesiar dan itu kembali di hari Minggu sore kayak gitu. Cuma kalau misalkan nih kayak hari raya atau waktu Natal itu gimana? Ada nggak? Maksudnya berapa lama liburnya? Kalau hari raya ataupun libur-libur panjang itu tetap ada, kurang lebih 1 minggu 2 minggu ya, kayak waktu Natal itu Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, jadi kurang lebih 2 mingguan. Oke. Jadi kalau libur panjang itu kan hari khusus ya, hari raya, hari-hari besar lah. Iya benar. Nah terus ada yang tanya, kalau misalkan setelah ujian nih, setelah ujian per semester, ada libur nggak setelah semesternya selesai itu? Setelah ujian itu pasti ada yang enggak ya. Jadi kalau misal untuk naik semester itu dia libur. Tapi kalau misal cuma kayak UTS gitu loh istilahnya, itu nggak ada libur. Jadi dalam setahun kita cuma diberikan libur 2 kali per 6 bulan kan. Tapi ini yang membedakan kita sama mungkin dari perkuliahan umum ya. Jadi kalau di kuliah umum itu kalau nggak salah ganti semesternya jauh banget ya. Ada yang liburnya sampai berbulan-bulan ya. Dia ini loh. Dulu saya pernah kuliah. Dulu itu kalau misalnya dia dari semester genap ke ganjil kayak di semester 2 ke 3 atau 4 ke 5, dia itu libur bisa sampai 3 bulan. Nah, itu dia. Lama juga ya. Enak itu buat kerja. Kalau kita kayaknya maksimal itu 2 minggu udah alhamdulillah kayaknya. Udah seneng. Udah seneng. 2 minggu itu udah seneng banget itu. Bahkan mungkin weekend pun seneng ya kalau keluar. Oke. Nah, bahas weekend. Setelah itu kalau misalkan ada Taruna nih, misalkan pas waktu Sabtu Minggu nggak boleh keluar, itu apa namanya? Kalau di sini? Kalau di sini namanya konsinyir. Itu ada berbagai alasan karena mungkin alasan pendidikan, mungkin dia ada hal yang harus dia kerjakan di kampus bersama dosen di hari weekend untuk mengejar nilai mungkin, dan juga ada yang karena pelanggaran. Mungkin Taruna tersebut melakukan pelanggaran indisipliner di dalam kampus sehingga dia dijatuhi punishment konsinyir atau dilarang weekend keluar weekend kayak gitu. Berarti ada sisi, maksudnya setiap weekend itu kan ada waktunya untuk keluar, ada yang enggak ya. Oke. Terus ini ada yang tanya, jam olahraga itu kapan aja Kak? Nah, Adisilo mungkin jam olahraga Taruna.
Ada 2 ya. Jadi dari pagi itu ada setiap habis sholat subuh itu olahraga bersama. Cuma kalau sekarang kan olahraga mandiri. Lalu setiap sore juga kita ada olahraga bersama biasanya sebelum pandemi. Tapi sekarang juga diwajibkan untuk olahraga mandiri. Jadi sekarang ada reportnya sih. Oh, ada reportnya setiap. Di masa pandemi ini kita dokumentasi foto kayak gitu. Oke. Walaupun secara mandiri tapi tetap diketahui sama pihak kampus. Oke. Terutama ini ya pengasuh taruna ya. Terutama pengasuh taruna dan pembina taruna. Iya, tetap dalam pengawasan. Jadi terus ini ada yang tanya lagi. Izin Kak, yang nempel-nempel di baju itu apa? Nempel-nempel di baju kan. Saya kira apa atributnya banyak ya. Atribut. Apa itu? Apa? Biasanya sering disebut apa? Ini mungkin ya, bisa dijelaskan. Kita sebut atribut ya. Kalau mungkin yang kayak gini ini namanya wing atau brevet. Jadi wing ini kita dapatkan tentunya ada maksudnya. Jadi pencapaian lah istilahnya, pencapaian yang telah kita lakukan di kampus. Kayak misalnya yang paling atas ini wing marching band. Jadi ketika taruna tersebut menjadi seorang anggota marching band, mungkin megang alat apa itu dia dapat wings tersebut. Oke. Gitu. Terus yang kedua itu apa? Kalau yang kedua ini wing ekstrakurikuler kebetulan. Oh, ekstrakurikuler. Ya, jadi ekstrakurikuler juga ada ininya penandanya gitu. Oh, ini ekstrakurikuler ini misalnya padus ada sendiri. Jadi semua ekstrakurikuler dapat ya? Iya benar. Terus kalau yang bawah ini dia wing Poltekbang ya. Jadi menandakan kita instansi dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Oh, oke. Terus nih yang sisi paling kanan nih, ini khusus nih wingnya. Nggak semua dapat ya. Kalau yang ini cuma ada 2. Satu angkatan 2. Satu angkatan 2. Oke. Apa itu? Jadi ini wings apa namanya? Cakning. Cakning. Berarti duta kampus. Oke, setiap tahun ada pemilihan ya waktu itu ya. Setiap tahun ada pemilihan. Waktu pandemi pun kita pemilihan secara online. Oke. Karena kita posisi lagi di rumah. Di rumah. Oke. Nah, ini kita bahas sebelum pandemi. Waktu pemilihan duta kampus itu gimana? Kalau dulu waktu pemilihan duta kampus itu sebelum pandemi kita diadakan waktu Hari Kartini ya. Iya, kebetulan ada Siva juga. Tapi runner up. Iya, runner up. Oke. Dan itu dilakukan waktu 21 April. Iya. Jadi semua taruna itu ke gedung Serbaguna untuk sambil merayakan Hari Kartini sekaligus diadakan pemilihan ya. Oke. Untuk Frilo ini juara berapa? Kebetulan yang terpilih. Oh, yang terpilih menjadi Cak Poltekbang. Tahun 2020. Oke. Terus kalau yang ada Siva? Jatuhnya runner up 1 ya. Runner up 1 jadi ya kayak juara 2-nya gitu lah. Runner up ya. Runner up. Seenggaknya jadi mereka ini pemenang. Cuma yang ini yang Caknya yang juara 1, yang ini runner up. Oke, pengalamannya banyak sekali ya. Nah, terus ini ada yang tanya mengenai asrama. Nah, fasilitas asrama itu kayak gimana? Pakai kipas angin atau pakai AC atau apa? Mungkin dari Taruni? Iya, kalau misalnya setahu saya semua asrama nih ya. Kalau semua asrama di Politeknik Penerbangan Surabaya ini sudah memakai AC pastinya. Jadi di sini tuh fasilitasnya ada AC, kasur juga sendiri-sendiri. Jadi kasurnya itu dia tingkat. Nah, satu kamar itu ada yang 4 orang, ada yang 6 orang. Lalu untuk asrama yang tingkat 1, dia itu satu kamarnya dia jatuhnya masih kayak barak. Jadi satu kamar itu bisa 16 orang gitu. Oke. Ya. Lalu kamar mandi pasti kamar mandi dalam ya, apalagi untuk yang Taruni. Untuk Taruni nih, tingkat 1, 2, 3 ada pembedanya nggak asramanya? Ada. Kalau misalnya tingkat 2 sama tingkat 3 itu tuh asramanya yang tadi saya bilang satu kamar itu 4 orang atau 6 orang. Lalu kamar mandinya dalam. Kalau misalnya yang tingkat 1 itu dia berupa barak, jadi satu kamar itu bisa 16 orang. Dan kamar mandinya itu langsung berderetan kayak ada 4 atau 5 kamar mandi gitu buat bareng-bareng itu. Oke, berarti ya kalau misal tingkat 1 masih korsa ya. Jadi menanamkan jiwa korsanya itu. Oke. Satu sama lain. Benar-benar. Terus kalau yang versi Taruna gimana nih? Kurang lebih sama kayak yang disebutkan Ade Siva. Jadi di tingkat 1 kita masih sistemnya barak 16 orang. Namun ketika udah naik ke tingkat 2 dan tingkat 3 kita udah
per kamar ya, ada 4 sampai 6 orang juga. Oke. Nah ini aturan di asrama itu ada nggak? Ada yang tanya nih. Aturan di asrama yang pasti tidak mengotori asrama, tidak merusak ya, tidak merusak fasilitas juga. Yang ketiga, yang itu yang masalah kebersihan asrama sama gedung asrama itu Taruna atau ada cleaning service? Kalau cleaning service itu untuk membersihkan mungkin halaman aja. Halaman. Cuma untuk kamar dan asrama, kamar mandi itu tetap menjadi tanggung jawab masing-masing dari Taruna gitu. Jadi kita itu ada yang namanya apel lorong. Jadi apel lorong itu setiap hari Rabu ya dulu ya. Mungkin sebelum pandemi nih ya. Jadi apel lorong itu pengasuh datang ke asrama untuk mengecek kebersihan. Itu detail banget itu sampai debu ya. Digeser seret. Masih ada. Masih ada ini di lantai gitu, itu kenangan. Asik ya sebenarnya kayak gitu. Asik. Sampai lipatan baju aja itu harus sama rata gitu. Bener. Jadi lipatan baju itu harus bener sebuku gini semuanya. Itu warna baju kan ada tuh yang paling bawah biasanya yang paling gelap, terus diurutin sampai yang paling Sebenarnya asik kehidupan di asrama itu. Jadi sudah ada peraturannya juga dari dinas dalam kayak gitu. Terus kalau masalah roommate nih, nah ada nggak misalkan di antara kalian ada yang nggak cocok nih atau gimana gitu? Kalau kamu gimana versimu? Kalau misalnya nggak cocok tuh pasti ada ya sama teman kan. Cuma balik lagi ke kita di sini hidup bareng, kayak sebelum tidur kita ngeliat dia, bangun tidur ngeliatnya dia jadi mau nggak mau kita tuh harus kita harus bisa menerima perbedaan itu. Jadi di situ benar-benar dituntut buat kita bisa bertoleransi sama teman gitu. Selain toleransi dari agama, toleransi suku sama itu ya. Sama kayak kebiasaan ya. Oke. Kalau yang kamu, Frilo gimana? Menanggapin kalau di Taruna mungkin nggak terlalu seperti Taruni ya antar teman itu ya. Jadi ya siapa teman kamarnya mungkin ya lebih oke aja gitu, nggak ada masalah gitu sih. Nggak terlalu baper ya. Nggak terlalu baper bener. Oke, selanjutnya nih masalah rambut. Nah untuk Taruna gimana nih? Mulai tingkat 1, 2, 3 masalah rambutnya gimana? Kalau masalah rambut yang pasti rapi, tapi untuk sekarang itu ada penyesuaian aturan baru lagi, dimana kalau dulu tingkat 1 itu kan botaknya botak licin. Tapi sekarang ada penyesuaian baru dari organisasi resimen, dimana untuk rambutnya itu modelnya jarhead ya. Kalau itu kayak gimana tuh jarhead? Jarhead itu kayak cepak. Oke. Jarhead. Lebih keren ya, maksudnya lebih keren. Dan ke tingkat 2, ke tingkat 3 ya, tapi tetap dalam batas toleransi, nggak boleh sampai kalau dipegang gini lebih sela-sela jari ini nggak boleh. Jadi tetap rapi intinya. Kalau versi Taruni gimana nih masalah? Kalau misalnya Taruni sama aja ada tingkatannya ya. Kalau misalnya tingkat 1 itu dia benar-benar cepat kayak potong laki gitu. Terus naik ke tingkat 2 dia udah mulai boleh bob. Nah tingkat 3 juga boleh bob asalkan dia tidak melebihi kerah. Jadi lurus di atas kerah dan telinga harus selalu kelihatan gitu. Kalau misalnya untuk kerudung pun juga sama. Jadi di sini nggak ada toleransi kayak kalau misalnya mentang-mentang kerudung nih nggak kelihatan jadi dia bisa panjang, nggak seperti itu. Jadi semua dipukul rata dan biasanya kita tuh ada pengecekan rambut juga. Jadi pengasuh datang ke bara, ke asrama, terus yang kita yang berkerudung dilepas semua, dicek rambutnya. Kalau emang nggak sesuai ketentuan dipotong langsung. Seru, sebenarnya kayak gitu seru juga kan, melatih disiplin secara penampilan. Karena nanti di dunia kerja pun kita bakal kepake berpenampilan rapi, terus attitude-nya ya. Gitu. Terus ini masalah seragam. Apa sih yang didapat selama menjadi Taruna itu seragamnya? Seragamnya selama menjadi Taruna kita dapat baju olahraga, terus untuk seperti Ade Siva ini yang lagi dipakai itu namanya PDH. Jadi keseharian, pakaian dinas harian itu dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Mungkin dari apel, lecture kayak gitu. Terus ada PDP itu pakaian dinas pesiar. Ini yang dipakai kalau kita mau keluar weekend, beda bajunya. Terus ada 2 pakaian dinas upacara. Yang pertama itu yang biru, celananya warna PDUK, itu yang celananya warna putih. Kalau yang saya pakai ini kebetulan karena lagi baru selesai foto nih untuk wisuda,
ini namanya PDUB Oke. untuk pakai jenis upacara besar. Oke. Biasanya PDUB itu dipakai waktu apa aja selain? Misalnya waktu pelantikan, 17 Agustus dan kelulusan. Oke, berarti khusus ya, hari-hari khusus. Oke. Spesial. Kalau PDA kan tiap hari, terus PDP kan waktu pesiar. Kalau PDP itu banyak kan panjang ya, maksudnya lengan panjang. Semuanya panjang. Untuk penampilan di luar. Oke. Terus masalah ini apa sarana dan prasarana nih yang ada di kampus Poltek Bang. Apa aja sih maksudnya taruna itu boleh menggunakan sarana apa aja yang bisa digunakan waktu pagi hari, weekend atau sore hari waktu habis lecture gitu. Mungkin dari boleh. Jadi sarana dan prasarana di Poltek Bang ini ada banyak ya dan semua yang ada di Poltek Bang ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Seperti contohnya kayak gym di lantai 2 gedung serbaguna itu bisa kita pakai kalau misalnya taruna pengen nge-gym gitu, sudah tersedia di sana. Lalu ada lapangan futsal, lalu ada lapangan basket dan juga yang lain-lain di sini bisa dimanfaatkan dengan baik sih. Kalau si Ade Siva biasanya memanfaatkan apa nih? Kalau saya lebih ke lapangan aja ya, kayak buat lari atau main basket gitu. Kalau nge-gym sebenarnya pengen, cuma karena mayoritas cowok jadi malu. Kalau Frilo nih. Saya sering di gym. Lebih nge-gym ya. Gym terus di lapangan futsal. Oke. Terus ini pengalaman berorganisasi kalian nih, pasti kan berbeda nih. Nah, mulai dari Frilo yang tingkat 1, 2, 3, pengalamannya gimana? Organisasi tingkat 1 ada nggak? Kalau tingkat 1 saya enggak. Oh enggak. Taruna biasa ya. Biasa kalau bilangnya sipil. Terus. Ekstrakurikuler mungkin? Kalau ekstrakurikuler saya ikut kesenian. Padus dari tingkat 1 itu ya? Sama marsing juga. Oke. Terus masih yang tingkat 2? Kalau organisasi apa ya? Kalau di tingkat 2 saya masuk ke organisasi resimen. Jadi sebagai apa tuh? Sebagai kasubsi kerohanian Katolik. Oke. Berarti kalau kasubsi itu kan pakai lencana ya? Iya, pakai lencana. Terus kalau tingkat 3 nih? Kalau tingkat 3 kebetulan naik ke Kabit 1. Jadi Kabit 1 itu membawai bidang-bidang protokol ketarunaan. Ada humas, ada kasih ketarunian, ada peranata kegiatan ketarunaan dan personalia. Oke, berarti ini ya setiap tahun meningkat ya. Mulai dari ya benar. Terus kalau Siva nih, mulai tingkat 1, 2, 3 gimana? Sama aja ya. Dulu waktu tingkat 1 itu saya taruna biasa, cuma emang sempat ngabdi tali pengen, cuma nggak dapet. Belum rezeki kali. Iya. Terus naik tingkat 2 itu jadi kasubsi jurnalistik. Nah, terus nanti di tingkat 2 semester 2 itu saya naik dapat tali staf sekretaris. Dan di tingkat 3-nya alhamdulillah sekarang jadi sekretarisnya. Oke, tetap meningkat. Jadi mereka tuh meningkat mulai dari nggak menjabat, terus dari kasubsi, terus naik bertali. Oke. Keren. Nah, kemudian ada yang tanya, masalah laundry itu nyuci sendiri apa ada yang mencucikan? Ada yang ini sih di kampus itu ada laundry nggak? Kalau di kampus ada laundry. Jadi untuk pakaian dinas harian itu ada laundrynya. Tiap-tiap asrama berbeda. Jadi beda hari. Jadi kalau misalnya di asrama itu hari Senin, asrama Foxtrot hari Selasa. Jadi bergantian. Dan juga kita ada laundry untuk spray dan juga sarung bantal. Namun kalau barang-barang pribadi, baju-baju olahraga dan lain-lain itu tetap pribadi ya, nyuci sendiri. Jadi yang di laundry itu seragam. Oke. Sama ya Karunis ya. Oke. Kemudian ini ada yang tanya nih masalah ekstrakurikuler. Nah tadi kan sempat disinggung kan. Untuk Frilo pernah ikut apa ekstranya? Selain tadi yang disebutin 2 ya, ada lagi nggak? Padus, marsing. Kayaknya udah itu aja 2. Marsing ambil alat apa nih? Kebetulan ambil alat basdram. Basdram. Itu yang apa bedanya basdram? Kan ada yang tanya nih, kok basdramnya itu beda-beda seragamnya? Itu apa sih yang membedakan? Basdram itu dibagi jadi 2 tim. Jadi ada basdram maskot dan juga ada basdram overall. Jadi untuk yang maskot itu yang biasanya pakai maskot. Kayak burung burung gitu ya? elang, burung hantu misalnya. Dan kalau yang overall ini yang fokusnya kayak atraksi nyusun basdramnya dan piramida dan lain-lain. Keren ya. Terus kalau Frilo sendiri
Apa? Yang dipakai itu apa? Biar tahu, mereka tuh biar tahu, biar ada semangat. Saya di Basdam maskot burung hantu. Oke, biasanya disebut apa sih di sini? Masa burung hantu gitu? Iya, maskot burung Panggilan. hantu. Oke. Terus kalau Siva nih? Saya dulu ikut ekstrakurikuler beda-beda dari tingkat 1 2 3. Jadi Gimana dulu ceritanya? Iya, pernah ikut karawitan. Terus sempat ikut dance juga, terus tapi nggak lanjut gitu. Terus ikut nursing juga sama. Tapi sekarang fokusnya cuma ke nursing doang sih, selebihnya 2 ini udah nggak lagi. Kalau nursing dia ambil apa? Nursing saya ambil melofon. Oh, melofon. Jadi melofon itu dia kayak trompet. Cuma dia ukurannya besar. Oke. Tapi bukan bariton juga. Jadi beda. Kalau bariton dan tuba itu jatuhnya ke alat besar. Kalau melofon ini jatuhnya ke alat besar tuh ya? Alat besar jatuhnya. Cuma dia diameternya emang besar, cuma nggak terlalu besar banget. Ya buat cewek cocok. Nggak begitu berat ya maksudnya. Oke. Nah, yang terakhir nih. Masalah OJT, on the job training. Oke, dari Virilo gimana OJT? Jadi kalau untuk on the job training ini tiap-tiap prodi beda waktunya dan seberapa lamanya juga berbeda dan penempatannya juga berbeda sesuai dengan prodi masing-masing. Kalau saya sendiri di prodi MTU kita OJT ada 2 kali. Yang pertama itu 3 bulan itu di unit Angkasa Pura. Jadi kita fokus ke Angkasa Pura itu belajar mengenai apron movement control, juga aviation security dan juga kargo. Dan kalau di OJT keduanya kita fokus ke ranah airlines, bisnis maskapai. Jadi kalau saya dulu OJT kedua itu di Halim Perdana Kusuma di maskapai 3NG. Sebagai FOO gitu. Berarti sama kayak namanya. Iya, FOO. Sama ya. Berarti ini ya OJT pertama sama kedua itu nggak harus sama ya? Nggak sama. Jadi kalau yang pertama itu fokus ke Angkasa Pura atau operasional bandara. Kalau kedua baru ke bisnis maskapai di maskapai-maskapai yang sudah bekerja sama Poltek Bank. Oke. Terus kalau yang ini Siva nih yang TPU gimana? Jadi seharusnya itu TPU juga ada 2 kali OJT. Jadi yang pertama itu 3 bulan dan yang kedua itu cuma 1 bulan. Cuma karena lagi pandemi kayak gini akhirnya dipersingkat jadi hanya 1 kali OJT yaitu selama 3 bulan. Nah waktu itu saya kebetulan dapat di Balikpapan di NUH National Utility Helicopter. Jadi saya kebetulan A2 jadi menangani tentang helikopter gitu. Nah yang dibahas tentang OJT itu kayak seputar pekerjaan dari mulai dia maintenance atau kayak repair kayak gitu, terus ngurusin data-data juga kayak pesawat tuh butuh datanya itu apa aja sih yang perlu dibawa, apa aja yang perlu diurus kayak tentang perbaikan atau pemesanan komponen kayak gitu loh. Semua kita pelajarin. Jadi benar-benar realistis. Kita tuh harus belajar ke dunia kerja tuh kayak gimana. Jadi benar-benar kita itu belajar di dunia kerja, masuk dunia kerja. Dan ini mungkin buat adik-adik yang mungkin nanti masuk sebagai taruna harus siap ya untuk OJT di mana aja karena OJT-nya itu seluruh Indonesia, mulai dari yang benar-benar di pulau terpencil. Jadi kayak prodi komunikasi penerbangan, dia itu penempatan OJT-nya di bandara-bandara avis atau perintis. Itu benar-benar di pelosok banget itu. Iya, kalau kemarin juga teman saya di TBL, Teknik Bangun Landasan itu di Naha, Manado, tapi masih nyebrang pulau lagi. Oh, paling utara. Iya, jadi perbatasan sama Filipina kalau nggak salah. Nah, itu benar-benar listrik udah susah, sinyal susah. Ke pasar aja 4 jam. Oh, jauh juga ya. Udah lapar duluan. Jadi beli hari Minggu, hari weekend dia beli untuk keperluan seminggu. Jadi tiap minggu kayak gitu. Jadi benar-benar harus siap kalau di dunia penerbangan. Iya, dimanapun ya. Dimanapun, mau dari ujung sampai ke ujung harus siap. Jadi jangan terlalu berat. Wah, bandara itu kota gede. Wah, jangan terlalu ya. Mending survive kalau di tempat-tempat yang bandara avis, bandara kayak gitu kita harus survive. Gimana bisa belajar hidup. Oke. Kan untuk angkatan kalian ada yang di Naha, ada yang di mana tadi? Kalau saya sendiri di Makassar. Kalau Adi Siva di Balikpapan. Oke. Ada yang di Bali, ada yang di Batam, ujung baratnya macam-macam. Jauh-jauh lah intinya. Ada yang di Aceh. Waktu itu ada di Aceh sama ada juga yang angkatanku itu dia OJT yang TNU, OJT di Aceh. Terus ada juga dapat yang Merauke. Nah, itu dia. Jadi benar-benar nyebar. Dari Sabang sampai Merauke dan itu terjadi ada gitu.
Jadi buat yang mau masuk di dunia penerbangan, khususnya di Polteknik Surabaya, harus siap-siap. Iya, dan di sini nggak mandang gender ya, kayak walaupun kita cewek, kita nggak mesti ditempatin di kota-kota besar. Jadi bisa aja kita tuh yang justru kita sendiri benar-benar di pelosok itu. Jadi saya ada teman, ada tingkat tempatnya. Dia tuh bener-bener ditempatin sendirian doang, terus di pelosok gitu loh. Terus dia kayak susah sinyal banget, kayak emang sih dia sering kayak awal-awal sering ngeluh, cuma karena di situ rasa keluarganya ada, jadi ya udah mentally gitu lah. Iya, melatih mental juga untuk survive. Benar. Dan kita juga dididik dari awal itu untuk selalu bilang siap. Jadi kalau misalnya kamu penempatan di sini, siap. Jadi nggak ada kata tapi Pak, tapi kayak gitu. Nggak boleh banyak kelas. Itu bukan Taruna kali. Baik. Terima kasih nih. Mungkin tadi OJT itu pembahasan terakhir karena kebanyakan para catar itu kehidupan ketarunaan itu memang mereka harus tahu, mereka harus paham. Jadi harus siap mental sebelum masuk jadi taruna. Oke. Terima kasih untuk pembahasan Q&A kehidupan ketarunaan kali ini. Makasih Frilo sudah sharing kehidupan ketarunaan dan Ade Siva ketaruniaan. Oke. Cukup sekian ngopi bersama Taruna. See you next time.